Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Ramadan kita? Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini dengan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pasti Anda akan lebih menyukai orang-orang yang berbuat baik pada Anda, kan? Jika Anda suka pada orang-orang yang bekerja profesional, ihsan, bekerja dengan baik, bekerja dengan berkualitas, jujur, dan bisa mencapai target-target yang sudah disepakati. Sama halnya, Allah juga sudah mengingatkan pada kita bahwa Allah menyukai orang-orang yang bekerja ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bekerja ihsan, profesional dalam setiap urusan-urusannya. Dan hamba Allah yang profesional yang ihsan ini tentu adalah hamba Allah yang tahu bahwa setiap tindak lakunya, dalam setiap apa-apa yang ada dalam hatinya, dalam setiap ucapannya, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Karenanya maka dia akan menjaga. Oleh sebab itu, dia akan terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya. Karena dia yakin, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa sesungguhnya Allah berada di semua tempat dan melihat apa yang dikerjakan. Sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita tahu bahwa Allah senantiasa melihat kita, maka insya Allah perilaku kita akan selalu terjaga. Ibaratnya ada sebuah kamera yang tidak pernah habis baterainya, tidak pernah ada blank spotnya, tidak pernah mati kameranya untuk terus-menerus mengikuti setiap gerak-gerik kita dan setiap perkataan kita. Oleh karena itu pemirsa, bagaimana caranya agar kita bisa ihsan, profesional di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, niat yang ikhlas. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain, bukan pula karena ingin dipuji. Kita tahu bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan kita perlu kita awali dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita niatkan itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, tidak boleh menggunakan cara yang bukan cara Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kualitas kerja kita. Kualitas kerja kita ini diawali dengan perencanaan yang baik. Bagaimana kita merencanakan pelaksanaan-pelaksanaannya bisa menjadi lebih baik. Karena, kata ahli, setengah dari keberhasilan sebuah kegiatan adalah dari keberhasilan perencanaannya. Dan tentu kita akan melihat bahwa pada pelaksanaannya kita juga akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita berharap hasilnya itu memberikan manfaat dan berkualitas sangat baik. Yang ketiga adalah mekanisme evaluasi. Evaluasi yang terus-menerus kita lakukan, bisa jadi kita juga perlu mengevaluasi niat yang ada dalam hati kita. Bukan tidak mungkin, tiba-tiba ada lintasan-lintasan hati yang mengganggu keikhlasan niat kita dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Kita juga perlu mengevaluasi seberapa besar kerja-kerja kita itu sudah maksimal. Ataukah optimalisasi dari semua perencanaan-perencanaan kita. Agar apa? Agar di masa-masa yang akan datang, amal-amal kita bisa menjadi lebih baik lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan Ramadan kita. Karena Ramadan adalah sarana yang Allah sediakan untuk terus memperbaiki diri kita. Membangun sensitivitas hati, meyakini bahwa sesungguhnya Allah senantiasa berada bersama kita dan mengawasi kita. Karenanya manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya agar kita bisa menjadi orang yang terus melakukan kebaikan karena kita yakin Allah mengawasi kita, Allah selalu bersada bersama kita. Mari kita berharap kualitas kerja kita dinilai sebagai kualitas kerja yang baik oleh orang-orang sesudah kita. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.